saya Paja Fajira akan memberikan penjelasan sedikit tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Definisi peserta didik. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa perkembangan peserta didik itu selalu menuju kedewasaan, di mana semuanya itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pendidik. Definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik, bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas, yang tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga pada orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kekanak-kanakan. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah atau pendidikan normal, tapi juga lembaga pendidikan di masyarakat seperti majelis taklim, paguyuban, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik adalah sesuatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan kedewasaan ilmu. Kebutuhan peserta didik tersebut wajib dipenuhi oleh diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Menurut Ramayulis, ada 8 kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu kebutuhan fisik. Pada usia 0-7 tahun, peserta didik masih mengalami masa kekanak-kanakan. Usia 7-14 tahun, peserta didik tengah mengalami masa sekolah yang didukung dengan peralihan pendidikan formal. Yang usia 14-21 tahun, peserta didik mulai mengalami masa pubertas yang akan membawa kepada proses kedewasaan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oktanur Abdiono. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu karakteristik peserta didik. Itu ada di materi kami. Di sini terbagi beberapa cabang, yaitu yang satu adalah bukan sebuah mainan. Ini berkategorikan bahwasanya peserta didik itu bukan sebuah mainan atau bukan sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk digunakan di masa depan. Tidak semudah itu. Peserta didik adalah seseorang yang memiliki karakteristik yang setiap orang itu berbeda. Lalu ketika kita menganggap ini ada sebuah mainan, maka itu akan terjadi masalah yang ada pada peserta didik ini. Maka untuk selanjutnya itu ada namanya kebutuhan individual, di mana setiap peserta didik memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada yang kebutuhannya pengen bersama orang tua, ada yang pengennya keluar bersama orang tua, atau setiap anak itu setiap peserta didik itu berbeda. Lalu di selanjutnya itu ada objek yang nyata, di mana peserta didik akan melihat sesuatu itu sesuai dengan realitanya. Gak bisa kita mengekspektasikannya bahwasanya anak harus rajin belajar 24 jam supaya dia jadi pinter. Itu terkadang memang nyata, tapi nggak bisa dibawa dalam setiap waktu. Kalau kita memaksakan peserta didik untuk belajar di setiap waktu, tidak ada senggang waktu di antaranya untuk bermain, maka anak ini akan mengalami depresi yang berlebihan. Sehingga menyebabkan anak ini bisa saja menjadi stres, dan takutnya depresi yang berlebihan bisa menyebabkan kematian. Oke, di karakteristik berikutnya itu ada pola perkembangan, di mana anak itu memiliki pola perkembangannya tersendiri. Mereka akan berkembang sesuai dengan beranjaknya usia, di mana
ketika usia sudah mulai menambah, maka pola perkembangan pemikiran mereka akan berubah juga. Demikian juga dengan namanya kehidupan. Ya, kita sebagai manusia itu umur kita semakin bertambah dan pemikiran kita semakin terbuka, dimana kita harus sebagai pendidik, kita harus mengembangkan ilmu yang baik dan bagaimana dengan tata cara yang baik supaya kita bisa mengajarkan bagaimana mengembangkan sesuatu dengan baik dan benar, mengembangkan pola pikir, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan kreativitas itu sendiri. Lalu ada yang karakteristik peserta didik yang terakhir ialah perbedaan individual. Ini memang saya selalu tekankan dari materi yang karakteristik peserta didik yang pertama itu, bahwa setiap orang itu berbeda. Di sini kita akan membahas perbedaan individual itu sangat penting, di mana perbedaan individual ini kita tidak bisa mensamakan antara satu orang dengan satu orang lain, karena setiap orang ini berbeda. Si A memiliki inspiratif dan pengetahuannya luas, sedangkan yang B memiliki inovatif dan imajinasi yang tinggi. Jadi setiap orang atau setiap individual ini berbeda, tapi tergantung bagaimana cara kita untuk memanfaatkan setiap individual ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga mereka bisa mencetakkan karya dan sukses di dalam berbagai hal dan bidangnya masing-masing. Lalu di materi slide selanjutnya itu ada sifat-sifat dan etika peserta didik, di mana setiap peserta didik itu memiliki sifat dan etikanya masing-masing. Tapi dalam untuk materi ini kita akan melihat secara umum dan secara Islamiah apa aja yang harus dimiliki oleh peserta didik ini. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan secara aktual atau secara non-aktual, itu seperti secara logika dan secara di luar logikanya. Kita harus memiliki kecerdasan itu. Bagi kita sebagai pendidik harus mengetahui dulu anak ini memiliki potensial apa, supaya kita dapat mengembangkan bakat apa yang dia punya di dalam dirinya. Yang kedua, memiliki hasrat dan motivasi. Ini sebenarnya merupakan tugas dari peserta didik, di mana kita akan mengajari dan mengasih tahu yang benar dan selalu memotivasi kepada peserta didik kita agar peserta didik kita memiliki hasrat dan motivasi dalam hal untuk pengembangan, dalam hal untuk belajar, dalam hal untuk masa depan. Itu bisa saja tergantung bagaimana cara pendidik ini melakukan motivasinya tersendiri dalam pembelajaran. Lalu ada bersabar dan tabah, dimana ketika kita ngajar lalu ada peserta didik yang merasa keras, itu sebenarnya peserta didiknya membutuhkan sesuatu. Jadi memang untuk sifat dan etika peserta didik yang benar itu adalah bersabar dan tabah, tapi ini sebenarnya juga menganut ke pendidik juga. Ini sangat penting. Dalam pembelajaran ini sebenarnya kita mengambil bahwasanya peserta didik dan pendidik itu harus bekerja sama satu sama lain. Jadi kita harus saling berkontribusi antara satu sama lain. Lalu kita lihat di satu selanjutnya, yaitu mempunyai sarana dan prasarana belajar. Ini sebenarnya tugas dari ini sebenarnya tugas dari pendidik, di mana mereka akan menyampaikan saran dan prasarana. Saran seperti apa yang harus dilakukan ke depan kepada siswa, bagaimana cara siswa ini untuk mengontrol emosinya, itu ada tugas dari pendidik. Lalu untuk prasarana belajar itu bagaimana cara pendidik untuk menjelaskan materi, untuk menyampaikan materi supaya materi itu kayak menarik banget, sehingga membuat pelajar ini kayak, wah ini seru banget nih belajar kayak gini kan, supaya kita sebagai pelajar itu termotivasi banget untuk belajar dan bisa mengembang ke pengetahuan kita di situ. Lalu ada materi, terdapat silabus dan pemahaman materi. Ini masih tetap di kategorinya pendidik. Lalu ada tiada henti mencari ilmu. Ini memang tugasnya kita sebagai peserta didik dan pendidik. Itu ialah harus berkontribusi satu sama lain, di mana kita harus saling bekerja sama untuk menggapai satu impian yang baik.
Jika kita tidak bekerja sama, maka percuma saja jika seandainya pendidik ini menjelaskan materi dengan teori dan silabus yang bagus dan prasarana belajar yang baik, tetapi murid-muridnya itu kayak terbengkalai, tidak menghiraukan muridnya, maka itu semua akan menjadi percuma. Ilmu yang diberikan kepada dari pendidik ini tidak akan tercapai ke murid, karena murid tidak bisa diajak kerjasama dan akan menyebabkan masalah. Sekian dari kelompok 7. Jika ada masalah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.